Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmatnya. Karena setiap kebaikan itu akan membuka pintu surga. Dan insya Allah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sholat kah itu, ngaji kah itu, sedekah kah itu adalah sebagai pembuka pintu surga. Dan insya Allah sebelum Allah berikan surga itu di kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga itu dalam kehidupan dunia berupa ketenangan, ketentraman, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, ya. Kemudian kita senantiasa menjadi hamba yang dimudahkan dalam kebaikan. Itu diantara ciri-ciri hamba yang mendapatkan surga sebelum surga di akhirat. Masuk ke juz 2 ya Pak, Bu, ayat 142 ya. Kita akan baca 142 sampai 143 ya, 142 sampai 143. Terus kependak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul linnahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi man wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallahu wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim ya sadaqallahul azim. Mangga diaos hartosna. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang mengalihkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sadaqallahul azim. Kita berlindung dari orang-orang yang dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka tersesat dari jalannya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa gagalnya manusia mendapatkan keimanan, petunjuk serta hidayahnya karena ada namanya kesombongan atau penyakit hati di antara mereka. Adanya penyesatan-penyesatan di dalam beragama
dan juga orang-orang yang mereka itu sebenarnya tahu akan kebenaran Islam, akan kebenaran Rasulnya, mereka itu terhalangi dengan kesombongan, sehingga sombong itu dikatakan gomtun nasu wa batrul haqqo, ya. Dia senantiasa meremehkan manusia dan juga mereka itu senantiasa menolak namanya kebenaran. Ini yang terjadi ketika manusia menganggap bahwa orang-orang itu lebih lemah daripadanya, lebih bodoh daripadanya, lebih rendah level derajatnya, maka itu yang menjadikan dia terhalang dari namanya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah iblis ketika dia diusir daripada surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknatnya, maka dia itu termasuk orang-orang yang merugi, terusir dunia dan akhiratnya. Nauzubillahi min zalik. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 ini, ya, menegaskan dan juga menguatkan lagi daripada tentang kisah pemindahan namanya kiblat. Jadi kiblat itu dari segi definisi adalah arah, ya, menghadap gitu. Dari segi definisi adalah ketika kita mau menghadap tempat yang menjadi tujuan kita beribadah, sebagaimana sebelumnya bahwa ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah, maka Rasulullah kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, tapi menghadapnya ke Ka'bah. Jadi bisa sekaligus ketika beliau sholat itu ya menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dan juga ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, tepatnya sekitar 16 bulan, ya, beliau beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ini, maka ada pemindahan kiblat yang awalnya di Madinah ini Rasulullah SAW menghadapnya kepada Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Ketika itu, ya, waktu sholat duhur di Masjid Bani Salamah yang sekarang itu namanya Masjid Qiblatain, yakni masjid yang arah kiblatnya ada dua, berarti pengimbarannya itu ada dua gitu. Maka pas sholat duhur di rakaat ketiga, ada riwayat yang mengatakan di riwayat kedua mutar 180 derajat karena ada turun wahyu, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 143 dan 144, ya. Jadi pemindahan arah kiblat ini, ya, mengandung hikmah yang luar biasa. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Rasulullah SAW di dalam hatinya ada rasa ngebatin, Pak. Jadi rasa ngebatin teh karena orang Yahudi itu mengejek kepada Rasulullah SAW, senah hari kitu mah agama kamu teh agama kopi paste kopas. Nah, kan orang teh sedang menghadapna ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, nah maneh bet menghadap ke Al-Aqsa gitu. Itu kalau gitu kopas. Nah, Rasulullah SAW teh nggak senang digitukan, ya. Da awalnya mah bahwa ketika Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis itu untuk menghormati orang Yahudi dan orang Nasrani yang ibadahnya itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Tapi dasar orang Yahudi gitu, apapun yang diperbuat oleh Nabi Muhammad itu selalu salah gitu, selalu diejek, ya, dan selalu mendapatkan penghinaan. Jadi ceritanya orang Yahudi itu udah wes kalian senentong aya agama-agama Islam ikut we Yahudi gitu, cek orang Yahudi. Maka dengan seperti itu, untuk menjadi pembeda bahwa umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu berbeda daripada umat Yahudi, maka Rasulullah SAW itu senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit gitu.
Jadi mun bahasa urang mah bade ngedalkeun teh izin gitu ke Gusti Allah. Da Allah teh kan memerintahkan salat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, tapi orang Yahudi itu mengejek gitu. Adik gitu kene mah atuh atos ngiringan jeung abdi seorang Yahudi itu seperti itu. Maka Rasulullah teh sehari-harinya senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit itu, dalam arti Rasulullah ingin bahwa sholatnya itu menjadi menghadap ke mana? Masjidil Haram, ke Ka'bah gitu. Dan di tepatnya di tahun 2 Hijriah ya, di ketika 16 bulanan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka turun wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi di ayat ke 144-nya di sini dikatakan ya, walaupun belum kita khusus membahasnya, tapi ini menguatkan di ayat ke 142 bahwa kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau kehendaki atau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ya. Itu tepas rakaat kedua atau ketiga ya di salat duhur. Rasulullah SAW itu berbalik 180 derajat. Jadi jamaahnya itu ada 2 riwayat ya, ada 2 riwayat, ada 2 keterangan. Pertama memang Rasulullah SAW itu maju ya, melangkah melewati jamaahnya ya, atau kemudian di riwayat kedua tetap ya posisi sampai selesai sholatnya gitu. Rasul iya ada 2 riwayat, tapi memang kata para ulama yang paling kuat Rasulullah itu melangkah ke depan ya, melewati jamaahnya. Jadi 2 riwayat itu ya yang menjelaskan tentang hadis pemindahan kiblat arah sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram seperti itu. Tempatnya di Masjid Bani Salamah. Kalau kita umroh atau kita haji biasanya ada city tour di Madinah itu ya. Kalau kita umroh masuk ke Bani Salamah atau Masjid Kiblatain. Jadi cirina teh pangimbarana teh ada 2 seperti itu. Kemudian apa hikmah selanjutnya daripada pemindahan Ka'bah atau pemindahan arah kiblat ini? Jadi bedanya Ka'bah itu adalah tempat kita tujuan kita sholat menghadap kemana, kiblat itu adalah arah ketika kita sholat. Kemudian di sini dilanjutkan dan di mana saja engkau berada dihadapkan wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, penjelasan daripada tafsir ayat ke-142 sampai 143 ini mengandung hikmah pelajaran bagi kita umat Islam, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menginginkan, menghendaki bahwa kiblatnya umat Islam, arahnya ibadah umat Islam itu ya dalam sholat itu ke arah Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi. Di sini di dalam tafsir Al-Muyassar ya dikatakan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang lemah akal di antara kalangan Yahudi dan lainnya berkata, menghina dan menentang apa yang memalingkan orang-orang Islam itu dari kiblat di mana selama ini mereka sholat menghadap ke sana di awal Islam, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, barat dan timur serta apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Tidak ada satupun arah
yang keluar dari kekuasaannya, dia membimbing siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Ini mengandung petunjuk bahwa segala urusan adalah milik Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kemanapun dia memalingkan kami, kesanalah kami berpaling gitu. Jadi memang riwayat yang satu tetap Rasulullah itu dalam posisi semula ya, sehingga makmumnya di depan ya, sehingga kejadian selanjutnya maka ada pemindahan namanya pangimbaran. Pangimbaran itu seperti ini ya, tempat imam, jadi ini dibiarkan terus kemudian dibangun lagi, dibuat lagi pangimbaran sebelah selatan ya. Kalau dari Madinah itu ke arah Masjidil Haram itu ke arah selatan, sedangkan ke arah Masjidil Aqsa itu ke arah utara gitu. Dan benten-benten Pak, upami misalkan orang di Indonesia ke Masjidil Haram itu ke arah baratnya, tapi aya nu ke arah timur gitu. Salat nanti menghadap timur, ada yang tahu negara mana? Ya, Maghribi ya. Mun aya nama namina teh Maroko. Jadi Maroko mah lamun salat teh menghadap ke timur gitu. Jadi di sini kita mengandung pelajaran, itu mendapatkan pelajaran bahwa sebenarnya menghadap kemanapun semuanya itu nyampe kepada Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kemanapun ketika kita sholat ya, dimanapun menghadaplah ke Masjidil Haram. Tapi ada pengecualiannya. Kalau kita berada di mana? Di kendaraannya. Jadi nggak di pesawat aja Pak. Bapak badai naik mobil gitu, naik bis, naik kereta. Pokoknya menghadapnya kemana? Kenapa? Karena sebenarnya kemanapun engkau menghadap sama ya. Keduanya ke arah manapun, semua arah itu milik Allah gitu. Jadi secara ilmu fikih, upami Bapak menuju dalam perjalanan, silahkan menghadapnya kemana saja, nggak perlu merubah arah dulu. Ya orang teh reka Surabaya gitu kan, posisinya orang teh nuju ke timur. Wayahna we bade salat heula, bade menghadap ka Jakarta heula, sepertos gitu. Jadi sok we di mana ya? Karena arah itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kalau orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka ada namanya syariatnya. Ketika kita mendapatkan syariat dari Allah dan Rasulnya, itu yang kita ikuti. Entong orang teh mikir-mikir gitunya, ataupun membuat namanya ajaran baru yang keluar daripada agama Islam. Nah ini kalau kata para ulama tafsir kalau ada namanya kehendak Allah, syariatnya Allah, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, orang teh sok nyahuanan. Contohnya dalam urusan waris Pak, kan banyak ya, dalam urusan waris teh sok boga hukum sendiri gitu, sok boga hukum sendiri. Ayeuna mah urang adil-adilan we cenah. Da misalkeun lalaki 2 tanggungan, kemudian perempuan 1 tanggungan, itu teh berlawanan cenah dengan sifat Allah yang Maha Adil gitu. Geus we dibagi rata eta contohna. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukum, tong di otak atik deui. Nah kelakuan gitu teh kelakuan orang Yahudi gitu, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, geus we atuh. Jadi sebelum dipindahkan Ka'bah ngahina gitu orang Yahudi teh. Setelah dipindahkan kiblatnya juga ngahina deui. Apa hinaan? Ejekan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad ya.
setelah berpindah daripada arah kan maneh teh cenah udah menghadap Baitul Maqdis Al-Aqsa. Nah, situ konsisten sudah gitu. Hari awal mengatakan bahwa kamu teh copy paste. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berpindah arah kiblatnya, dikatakan lagi, kenapa kamu teh nggak konsisten? Kan Allah teh menyukai orang-orang yang konsisten. Kenapa kamu jadi lamun misalkan bahasa kita mau balik sana gitu, mau benar ketika kita mengikuti orang-orang Yahudi ataupun mengikuti perkataan daripada orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang lemah akal. Nah, ini mengumpamakan para ahli tafsir ini dengan kisah Luqman bin Hakim gitu. Jadi Luqmanul Hakim ini pernah berjalan bersama anaknya membawa keledai. Ya. Pertama yang naik itu adalah Luqmanul Hakim, dituntun ku budakna. Masuk ke satu kampung, maka orang-orang di kampung itu mengatakan, tuh bapana nudus tunjuk sana. Ngeunah budakna nungtun, manehna ngeunah gitu. Naik eta kuda, turun gantian si budakna naik keledai, bapakna Luqmanul Hakim nungtun, masuk lagi ke kampung yang kedua. Aya omongan deui tuh cenah, anak doraka cenah gitu. Maknya bapakna cenah nungtun anu nungtun ngeunah-ngeunah budakna naik kuda gitu. Duh, salah deui wae cenah sakeluruh Luqmanul Hakim. Akhirnya turun. Apa yang terjadi? Ditaikkan kedua anak. Masuk ke satu kampung lagi. Eta budak gelo, bapana sarua gelo eta. Geus nyaho eta kuda teh pehot cenah kitu. Nah, kan ditaikkan kedua anak cenah. Belegug cenah eta. Wah, cenah. Kumaha tuh ieu teh? Geus lah tong ditaikkan. Bapana jalan, anaknya jalan. Jadi jalanan kabeh, kudana jalan, tidak ada tumpang. Masuk lagi ke satu kampung. Atuh gelo cenah eta. Geus pugung mawa kuda tapi teu ditaekan. Si bapana leumpang, budakna leumpang. Kemudian eta mah diangkat we eta kudananya. Saking ku ambek teh kesel gitu. Nah, kemudian ada nasihat yang sangat penting di dalam surat Luqman. Bahwa kalau kita mengikuti orangnya selera, mau benar-benar gitu orang hidup, nggak akan punya prinsip. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kan sering orang teh di komentaran ke batu, kumaha cenah eta teh, boga duit teh ciga dusang sara gitu. Kalau misal kita mengikuti omongan, digayakeun orang padang dana teh. Cek batur jeung cek bibi kitu, cek uwa beda deui. Untong mewah-mewah teuing pakaian teh sederhana we gitu. Terus urang teh akan bingung ya. Kalau kita mengikuti selera manusia atau selera orang lain, maka kata Luqman Hakim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtar. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Artinya apa? Artinya upami sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tong orang teh membuat namanya ajaran-ajaran baru. Dan juga jangan sampai kita teh melakukan sesuatu karena apa? Karena ingin dilihat orang lain atau ingin dinilai, divalidasi oleh orang lain. Kenapa? Karena kebenaran kalau kita mengikuti kebanyakan orang, maka itu akan menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang paling penting dari penjelasan 140 dan 143 ini. Ketika Allah sudah menetapkan hukumnya, sudah menetapkan keputusannya,
maka ikuti Allah, maka ikuti Rasul, walaupun secara logika eta teh tidak sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai dengan akal pikiran. Dan yang paling banyak ya terkait dengan persoalan ini teh persoalan waris, Pak. Jadi terjaminan gedinya nu berilmu nya, guru agamanya, orang yang suka ke masjid, tapi dia teh ngatur gitu, menguasai. Ya kemarin banyak aya anu konsultasi ke abdi teh sengaja. Padahal cenah Ustaz, bibi abdi teh cenah guru agama cenah. Terus dia itu menguasai cenah. Pokoknya iya bagian abdi cenah. Itu dia teh perempuan, namanya bibi kan perempuan. Orang tuanya teman saya itu laki-laki gitu. Tapi kudu dibagi rata cenah. Daima sesuai dari wasiat almarhum. Cik abdi teh wasiat mah bukan kanggo ahli waris, kanggo selain ahli warisnya. Dan juga sepertiga dibatasi, nggak bisa ngatur gitu. Nah, iya mohon cenah aya hadisna tinu sana. Cek urang teh nya, mana hadisna? Ya pokoknya mah aya we cenah kitu. Tuh. Cek abdi teh. Betulnya ini teh sering ka abdi duka ka usad-usad nu sanes nu pasti seueur oge permasalahan ini, bahwa untuk urusan-urusan warisan mah sok gaduh hukum nyalira gitu, sok gaduh dalil nyalira. Padahal apa yang terjadi, perumpamaannya ginilah, kalau misalkan ada wasiat orang tua supaya itu dibagi rata ya, tidak semua wasiat ataupun semua amanat orang tua itu bisa kita kerjakan. Umamun lamun amanat orang tua lagi maneh cenah lamun bapak lamun abdi mun saya maot tong salatnya semisal gitu. Apakah bisa diikuti wasiat seperti itu atau amanat seperti itu? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau amanat itu tidak sesuai dengan hukum Allah, ketentuan Allah, syariatnya Allah, haram untuk diikuti. Contoh kedua, ieu amanat cenah sepuh abdi ke lamun maot bagikeun bir 10 kerat nya, bagi-bagi ke warga gitu. Nah kira-kira eta wasiat atau amanat harus diikuti enggak? Begitu juga kalau misalkan betul-betul ada amanat seperti itu dari orang tua yang melanggar, bertentangan daripada hukumnya Allah ya, ieu mah adatna tos kitu cenah, adat kebiasaan ti kolot karuhun gitu. Apakah diikuti? Ya tentunya tidak. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi nyarioskeun kieu teh sering pisan anu nga-WA nya, anu ngahaja telepon, anu ngahaja hoyong pendak. Itu bab warisnya. Makanya ini teh ujian pisan. Upami abdi nya sebagai sebagai yang pernah mengalami hal seperti itu, saya lebih baik banyak mengalah daripada ngaturnya. Keur abdi bungsu deh nya di keluarga teh pangkecilna, sok lah untuk urusan eta mah ngiringan mah gitu. Saya pertama enggak mau jadi parasea gitu gara-gara bab waris ya. Yang kedua, saya enggak mau ya orang tua saya itu yang sudah di alam kubur teh jadi menderita, disiksa gara-gara parasea barudak. Dan juga memang orang yang dicintai Allah dan Rasulnya itu orang-orang yang senantiasa mengalah dalam urusan urusan tertentu yang dia itu lebih baik memudahkan. Saudara abdi sarana gini sampaikan ke bibi bapaknya tentang kebenarannya. Saur Pak Ustad kieu. Tapi lamun keukeuh wae ya udahlah lebih baik ngalah. Kenapa? Kebenarannya udah disampaikan ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah disampaikan,
tapi masih kekeh petekeh saur bahasa abdi mah ka anjeunna kieu we sok asal tiasa nyandakna we gitu. Hati-hati Pak, bab urusan waris, bab kita menguasai mengambil hak-hak orang lain itu teh tong nunggu siksanya di neraka ataupun siksanya di akhirat. Dalam kehidupan dunia ge biasa nama siga keberkahan teh dicabut, misalkan jadi sakit-sakitan wae gitu, budakna teu balena, mun bisnis jadi rugi wae gitu, rumah tanggana acak-acakan. Dan saya menyaksikan sendiri, oh benernya ada keterangan Pak, aya 1 meter we. Jangan 1 meter sajengkal kita tuh mengambil hak orang lain, khususnya urusan dengan tanah, layak dia itu masuk neraka. Jadi ibadah-ibadah teh, salatna, zakatna, saumna itu jadi teguna. Kenapa? Eta Pak. Dan ada 3 dosa yang dipercepat siksanya, tidak nunggu di alam kubur, di akhirat. Pertama apa? Zina. Nu kadua doraka kokolot. Nu katilu bab waris Pak, khususnya dalam mengambil hak orang lain gitu. Kita teh ngambil gitu. Urusannya dengan tanah misalkan. Bapak ya ngalebihi gitu kan. Hak orang lain digeserkeun patokna gitu. Eta walaupun sejengkal eta teh jadi apa? Jadi siksaan. Jadi tidak nunggu dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan dunia. Itu dikesannya disegerakan, nauzubillah. Nah urusan tanah mah bapak kudu sabalikna, nu kuduna eta teh hak bapaknya anggo jalannya kanggo batur gitu. Biasana bapak teh berkah hidupnya teh. Jadi eta mah biasana nikmatna disegerakan ku Allah Subhanahu wa taala. Apa disegerakan teh? Murang kalina saroleh, bapak teh sehat, panjang yuswa ya. Keluargana berkah. Tapi menyaksikan sendiri Pak, orang itu yang urusan dengan tanah gitu ya. Kemudian dia itu misalkan ada jalan terus ditutup. Katanya, Abi menyaksikan sendiri mautna teh suul khotimah gitu. Kenapa? Dia itu nggak ngerti kalau dia biarkan aja itu jadi jalan buat orang lain, bisa jadi amal jariah yang ngalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Tapi ditutup misalkan jalan gara-gara seutik gitu kan, urusan tanah, terus bapak teh hawak rakus gitu. Nauzubillah, dominannya cinta kepada dunia, dia nggak mikir bahwa ada kehidupan yang lebih yang kekal, yang abadi. Ternyata ya bagi orang-orang yang mereka itu biasa nama rakus dalam hak waris ya, dalam urusan tanah, pangkalnya satu apa? Cinta dunia gitu. Dia lupa dengan namanya urusan akhirat atau kematian. Dan orang yang udah paham tentang akhirat selama-lamanya, dunia sementara, justru urusan ukara itu teh dia lebih baik banyak apa? Untuk mengikhlaskannya, untuk mengalah ataupun memberikan kepada hak umum ataupun hak orang lain. Seperti itu. Nah, jaga misalkan mun bapak suatu saat ada kesempatan untuk mewakafkan tanah buat jalan gitu, wah eta teh ganjarana agung bisa, pahalana ngalir terus menerus, dan juga apa, keberkahannya akan segera bapak rasakan. Misalkan bapak didamangkeun ku Allah, misalkan murang kali bapak tara salat, dia disok salat, misalkan seperti itu. Misalkan selama ini di keluarga kita jauh dari agama, jadi dekat dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Pak, kalau urusan tanah tidak mengenal dia itu orang awam atau orang ngerti ilmu, nu parahma dia ngerti ilmu, dia ustazah, guru agama, tapi seolah-olah menutup diri tentang hukum Allah, pura-pura tidak tahu. Tah ieu biasana naon kacau gitunya keluargana teh.
anakna aya nu selingkuh, aya nu narkoba gitu. Aya anu apa namanya? Ini kisah nyata ya. Namina teh cendol di kalapaan, ngajendol eueuh bapaan gitu. Aduh, saur abi teh parah pisan itu. Kenapa? Karena hal yang dianggap sepele terus dia itu berpaling daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya bilang seperti ini, sampaikan seperti ini banyak bisa. Banyak urusan tanah, urusan waris yang dia itu dasarnya karena hawak teh naon atuh Pak? Sarakah teh naon atuh? Rakus gitu. Padahal teh maneh nangis gede gitu tanah teh mikiran ieu kumaha dikuasai ku urang. Tak kitu mun rakus mah. Kapikiran ieu tanah batur teh kumaha dikuasai ku eta rakus ciri-cirina. Tapi orang-orang yang dia itu lebih mencintai kehidupan akhirat, lebih mencintai amal soleh, dia tak mikir seberapa banyak ini tanah yang saya wakafkan untuk jalan Allah, untuk jadi masjid, untuk jadi madrasah, untuk jadi sumur, ya, untuk jadi jalan, ya, untuk jadi fasilitas umum. Tak itu mikirnya. Orang yang lebih cinta kehidupan akhirat, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulnya, lebih cinta kepada amal soleh, dia akan berpikir, apa yang saya wakafkan, apa yang saya sedekahkan, apa yang saya berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu nu dicanak Pak untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan apa? Kos-kosan, bangunan, anggoan, ya, mobil, naon keperhiasan yang tidak kita gunakan di jalan Allah, wakafkan di jalan Allah, kita nafkahkan di jalan Allah, itu teh tidak akan dibawa, bahkan akan menjadi siksaan gitu. Akan dihisabnya, yang halal akan dihisab, yang gak halal akan diazab. Ya itu barangkali ya. Karena suruk sekarang tuh kalau nggak salah 5 menit lagi atau 7 menit lagi nya. Pak Haji, Abu Sabra? Tuh 29 berarti 5 menitan lagi. Mangga bilih aya nu bade naros atau napi yang ada yang mau didiskusikan silakan. Mangga. Iya. Betul. Iya. Betul. Jadi umat pertengahan itu di dalam bahasa Arab namanya umatan wasaton ya. Umatan wasaton itu maksudnya adalah gini Pak, kata para ulama menjelaskannya, jadi umat pertengahan itu tidak terlalu dominan. Ya. Tidak terlalu dominan teh bisa diartikan gini. Jadi umatan wasaton mah dia itu fleksibel ya. Untuk tarik teuing, untuk kendor teuing gitu. Dalam keseharian ginilah. Kalau Bapak ibadah, kalau beramal soleh, pikirkan seperti orang yang lari maraton. Jadi orang lari maraton teh biasanya ente 100 meter ya. Tapi maraton teh minimal nanti 10 kilo biasanya atau 5 kilo. Jadi orang yang umatan wasaton, dia itu ngerti bahwa perjalanan kita itu panjang. Itu langsung sprint gitu. Kabayang lamun jarak lari na 10 kilo langsung sprint. Yang ada apa? Karek 1 kilo geus utah uger ya. Pingsan gitu. Nah kita ya dalam beramal, dalam beribadah tong tarik teuing Pak. Jadi lamun bahasa aktivisme ngejos gitu. Ngejos teh misalkan Bapak tuh sare gitu tahajud terus. Bapak ente buka saum terus. Saum wisol gitu. Kagok maghrib sampai ke jam 8 saja bro. Urang mah yang jadi orang hebat misalkan. Atau Bapak teh
mau ya mau menggawali istri urang mah rek ibadah we terus ta eta teh kenging tarik teuing teh gitu. Biasa nu tarik teuing gitu mah kahijina melanggar aturan ya. Jadi ada orang yang menghadap Nabi ya. Wahai Rasul, hari kitu mah abdi bade saum terus bade menjauhi istri. Aya deui aya nu mengatakan bade melek terus gitu, mau bobo. Kata Rasul gini, ini juga penjelasan umatan wasaton ya kata para ulama. Tahu nggak aku ini derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Aku orang yang paling mulia di sisi Allah. Tapi aku sholat. Aku sholat tapi aku tidur. Aku saum tapi aku buka. Dan aku juga menemui istriku gitu. Artinya berhubungan suami istri. Itu penjelasan umatan wasaton teh ya, umat atau orang yang pertengahan gitu. Tarik ting teu, kendor ting teu gitu. DP lah. Atau penjelasan yang lainnya umatan wasaton itu adalah yang toleransi ya. Yang toleransi teh dia itu maksudnya toleransi itu dia senantiasa lunak kepada orang lain dan keras kepada dirinya sendiri. Misalkan untuk urusan muamalah ya. Untuk muamalah ini hubungan dengan manusia ya. Jadi dia itu orangnya tara nyalah-nyalahkeun batur. Tara ngabid'ah-bid'ahkeun batur gitu. Mun ada di hadapannya anu salatna salah, henteu langsung didatangan. Maneh rukunna tong gitu, teteh bid'ah gitu. Teteh pinarak enggak seperti itu. Untuk urusan tertib dia keras untuk dirinya sendiri, artinya dia betul-betul menjaga sunnah ya, agar sholatnya sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi untuk orang lain ya, dia itu enggak menghakimi lah gitu. Itu namanya toleransi dalam ibadah. Itu namanya umatan wasaton. Dan satu lagi penjelasan umatan wasaton dalam urusan keduniawian. Jadi misalkan orang damelnya, orang dagang, orang mencari rezeki, jadi untuk getol-getol teuing gitu, dagang teh ya, terus gitu melalaikan ibadah, tapi henteu males. Jadi abi mah tos nikmat ibadah moal usaha, enggak seperti itu juga. Jadi pertengahan, dia benar-benar ibadahnya kejaga, tapi urusan untuk mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dia jalan. Itu namanya umatan wasaton. Seperti itu. Bisa menjawab, Pak? Iya. Betul. Iya. Iya. Ya, kisah sufi itu terkait dengan tadi hadis yang ada 3 orang yang mengatakan saya enggak kawin, saya enggak mau tidur, saya akan saum terus. Nah itu enggak boleh gitu. Kenapa? Karena Rasul juga tetap tidur gitu. Rasul juga tetap buka gitu. Rasul juga tetap untuk mendatangi istrinya gitu. Cekap pinten ya Pak, Bu? Cekap ya. Mudah-mudahan ada barokahnya buat kita semuanya. Semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar rezeki, mudah urusan, taat dalam amalan dan istiqomah dalam ibadah hingga wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana
الليل وأطراف النهار Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.